Halo guys, apa kabar? Sehatkah? Balik lagi nih di channel Bumpers. Film yang akan kita ceritakan kali ini berjudul Bukit Raksasa. Film ini bercerita tentang kemunculan sebuah makhluk raksasa yang mampu berkamuflase di antara batu-batu pegunungan. Oke, daripada pinisirin, langsung saja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan ditampilkan seorang gadis kecil bernama Nora dan ayahnya Tobias sedang mendaki perbukitan di Norwegia. Ketika sampai di puncak, Tobias menceritakan dongeng tentang sebuah makhluk kuno yang bersembunyi di antara perbukitan. 20 tahun kemudian berlalu, Nora kini telah beranjak dewasa. Kini dia menjadi seorang ilmuwan di bidang paleontologi. Tampak dia dan timnya sedang melakukan penelitian terhadap fosil binatang langka. Ternyata Nora menemukan sebuah tengkorak dinosaurus yang berusia 65 juta tahun. Hal ini membuat Nora terlihat sangat senang karena usahanya selama ini telah membuahkan hasil. Di sisi lain, sebuah perusahaan tambang sedang melakukan pengeboran di perbukitan Norwegia untuk membuat sebuah jalur kereta api cepat. Hal ini mengundang para demonstran berunjuk rasa di sekitar perbukitan karena pengeboran berdampak pada kerusakan alam. Ketika para pekerja melakukan peledakan di dalam gunung, tiba-tiba bukit meledak di luar kendali yang membuat kehancuran yang luar biasa. Para pekerja dan demonstran berhamburan menjauh dari lokasi, namun banyak di antaranya yang tidak selamat akibat terhantam batu gunung. Berita tentang kekacauan ini menjadi bahan perhatian oleh pimpinan militer dan meminta pasukannya untuk menjemput Perdana Menteri Norwegia, guna memberitahukan kejadian ini. Andreas, seorang penasehat Perdana Menteri, mendampingi bosnya untuk menuju lokasi markas militer. Di tengah perjalanan Perdana Menteri melihat rekaman video yang sempat diambil tentara dari helikopter. Di dalam rekaman tersebut tampak sebuah lubang besar seperti bekas batu meteor, namun Ibu Menteri tertawa ketika Andreas menyebutkan penampakan itu seperti jejak kaki. Perdana Menteri dan jajarannya segera melakukan pertemuan rapat tertutup yang juga dihadiri oleh petinggi militer. Mereka juga sepakat untuk memanggil ahli paleontologi yang terkenal di Norwegia yaitu Nora. Nora langsung dijemput oleh tentara dengan menggunakan helikopter ke lokasi tempat Nora sedang melakukan penelitian bersama para rekannya. Sesampainya di pangkalan militer, Nora disambut Andreas dan mengantarnya ke ruang rapat. Nora sempat bertanya apa tujuannya dia dibawa kemari, namun Andreas mengatakan dia akan segera mengetahuinya. Nora kaget melihat ternyata di dalam ruangan dia sudah ditunggu oleh para pejabat petinggi pemerintah Norwegia untuk mendengarkan pendapatnya tentang kejadian ini. Semua pembahasan rapat berfokus pada sebuah jejak besar yang terdapat di lokasi kejadian ledakan. Semua anggota rapat masing-masing berasumsi macam-macam. Namun hanya Nora yang mengatakan itu adalah jejak kaki, namun dia ditertawakan semua anggota rapat. Salah seorang pejabat mengejek Nora dengan mengatakan apakah ahli paleontologi telah menemukan dinosaurus. Namun Nora menyelanya serta mengatakan dia telah menyisihkan waktunya dan meninggalkan pekerjaan hanya untuk membantu pemerintah dalam kasus ini. Tiba-tiba saja seorang wanita dari tim analisis militer masuk dan membawakan sebuah rekaman amatir dari salah seorang demonstran yang saat itu berada di lokasi ledakan, lalu mereka semua menyaksikan kejadian ledakan yang memilukan itu. Nora meminta untuk diputar ulang rekaman itu berkali-kali sehingga dia mendengar suara meraung dan sebuah gambaran seperti makhluk raksasa yang sedang berdiri mengamuk. Semua orang dalam ruangan terdiam sesaat. Semua orang berasumsi macam-macam tentang gambaran tersebut. Namun Nora berpendapat kuat jika yang dilihatnya itu adalah sebuah makhluk raksasa yang sedang mengamuk. Namun penjelasan ini masih sulit diterima logika para pejabat, sehingga mereka meminta agar Nora memberikan penjelasan yang masuk akal. Di lain tempat, beberapa jam kemudian di sebuah lembah pegunungan, tampak sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri yang sedang sarapan pagi. Mereka heran dengan tingkah laku anjing peliharaannya yang terus menggonggong, lalu tak lama kemudian wanita tua ini mendengar seperti suara raungan dan diikuti getaran yang awalnya pelan namun lama-lama semakin kuat, lalu mereka bersembunyi di ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan diri. Tak lama setelah kondisi aman mereka lalu keluar dan melihat setengah dari bangunan rumahnya sudah hancur berkeping-keping. Tak lama setelah itu di pangkalan militer mendapat kabar tentang kejadian yang menimpa bangunan rumah milik sepasang suami istri tersebut. Lalu Nora dan Andreas ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini dan mereka pun berangkat ke lokasi menggunakan helikopter milik Angkatan Udara. Setibanya di lokasi Nora bertemu dengan Kapten Chris yang bertanggung jawab atas penemuan tersebut. Kapten Chris membawa Nora untuk mewawancarai pasangan suami istri tersebut. Mereka mengatakan tidak melihat apa-apa selain hanya mendengar suara raungan seperti sebuah melodi kesedihan.
Nora meninggalkan tempat itu dan mencoba menyisir lokasi kejadian dan tiba-tiba dia mencium aroma yang tidak biasa. Namun hanya dia yang mengenali aroma tersebut dan dia menamakan aroma ini aroma hypernatural. Dan di tempat berbeda mereka juga menemukan sebuah lubang besar tanpa mereka sadari itu adalah sebuah jejak kaki raksasa. Nora mengajak rekannya untuk singgah ke kediaman ayahnya yang sudah lama ditinggalkannya di sebuah lembah perbukitan yang lain. Namun saat di perjalanan Nora bertanya-tanya kepada Chris, jika temuannya itu ulah sebuah raksasa tidak mungkin bisa menghilang begitu saja. Nora menggunakan insting ilmuannya dan menganggap ini sebuah kamuflase. Setibanya di sebuah rumah, mereka disambut dengan senapan laras panjang oleh Tobias. Tobias mengira dia hendak ditangkap, namun Nora mengingatkan ayahnya bahwa dia adalah putrinya yang sudah lama berpisah. Beruntung Tobias masih ingat dengan anak gadisnya. Saat di dalam rumah Tobias memperlihatkan beberapa gambar analisis yang selama ini ditelitinya di pegunungan tersebut. Tobias mulai menceritakan sebuah cerita mistis yang dianggap dongeng oleh Nora, dan Nora meminta ayahnya untuk tidak terus-terusan bicara soal tahayul. Nora memperlihatkan video rekaman tentang kejadian ledakan itu lalu ayahnya cepat mengambil kesimpulan bahwa apa yang baru saja terjadi saat ini sangat berkesinambungan dengan apa yang ditelitinya selama ini. Nora menegaskan sekali lagi agar ayahnya berhenti bicara soal dongeng. Tak lama kemudian mereka membawa Tobias untuk ikut bersama meneliti tentang kejadian itu. Tobias memperhatikan jejak dan menyamakannya dengan peta. Lalu Tobias meminta kapten untuk turun di sebuah lembah karena dia melihat sesuatu di sana. Ketika turun, Nora memperhatikan tingkah ayahnya yang tidak normal, melompat-lompat seperti orang tidak waras. Nora menjelaskan kepada krunya tentang penyakit yang diderita ayahnya selama ini, akibat di PHK dari pekerjaannya dan sempat dipenjara sehingga ayahnya suka berfantasi di luar nalar. Nora meminta ayahnya untuk kembali karena tidak menemukan apa-apa di sana, namun aroma hypernatural tadi kembali tercium oleh Nora. Lalu dia melihat catatannya dan tanpa sadar aroma hypernatural dan kamuflase ternyata sedang berada di belakangnya. Tiba-tiba sebuah mata yang besar terbuka dan batu besar itu kemudian bangkit. Ternyata itu adalah sebuah makhluk raksasa mirip seperti bebatuan yang bertumpuk. Makhluk ini kemudian mengejar mereka. Mereka segera naik ke helikopter dan merekam siaran langsung yang terhubung langsung ke pangkalan militer. Nora dan ayahnya dibawa kembali ke pangkalan militer untuk menjelaskan apa yang baru saja mereka lihat di pegunungan tersebut. Nora berusaha menjelaskan dengan fakta yang ilmiah namun penjelasan disela oleh Tobias yang mengatakan ini adalah sebuah kemunculan makhluk aneh yang selama ini bersembunyi di dalam gunung, dan pemerintah telah mengusiknya dengan membangun rel kereta api. Namun mendengar itu seorang anggota pejabat tersinggung dan mengusir Tobias dari ruangan karena menganggap penjelasan Tobias adalah dongeng belaka. Lalu Perdana Menteri memerintahkan militer yang mengurus perkara ini. Di sebuah ruangan Nora menasehati ayahnya dan pamitan untuk berpisah dan dia mengatakan akan kembali bekerja, karena dia tidak dibutuhkan lagi di sini, namun tidak jadi karena Tobias meyakinkan Nora untuk melakukan petualangan agar bisa memusnahkan raksasa itu. Nora membujuk Kapten Chris agar mereka diizinkan ikut bersama memusnahkan makhluk aneh itu, karena alat perang militer telah dikerahkan untuk membunuh makhluk raksasa tersebut. Beberapa jam menunggu makhluk itu keluar, pasukan militer yang dipimpin Kapten Chris siaga dengan peralatan tempur. Tobias mendekati putrinya yang sudah lama berpisah akibat pekerjaan. Tobias mengingatkan kembali kenangannya bersama istrinya kepada Nora. Tak lama berselang, akhirnya yang ditunggu pun datang. Raksasa ini datang dari arah hutan dan petinggi militer memerintahkan para tentara untuk menembak. Beberapa tembakan diluncurkan untuk membunuh raksasa ini namun semua sia-sia, karena tubuhnya terbuat dari bebatuan keras, peluru yang ditembakkan tidak mampu menumbangkannya. Makhluk raksasa ini balik menyerang tentara dengan memporak-porandakan kendaraan militer dan membunuh beberapa pasukan militer. Kapten Chris memerintahkan pasukan untuk mundur, namun tiba-tiba Tobias mengambil jalan lain dan mendekati raksasa tersebut. Tobias meyakini dongengnya selama ini ternyata benar. Tobias mencoba menenangkan raksasa itu namun tak lama sebuah tank mengarahkan selongsongnya kepada raksasa dan menembakinya. Spontan raksasa mengamuk dan menghantam Tobias hingga terlempar jauh. Raksasa kemudian menghancurkan tank dengan kakinya namun Tobias sekarat dan sempat mengucapkan 3 kata sebelum meninggal, istana, raja dan rumah, lalu raksasa pergi masuk ke dalam hutan. Keesokan paginya Nora dibawa ke sebuah tempat. Di sana Nora memandangi foto dan buku milik mendiang ayahnya, namun kembali dia melihat catatan yang bertuliskan istana, raja, dan rumah, seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan oleh Nora sampai ia tertidur di ruangan tersebut.
Tak lama kemudian datanglah Chris bersama Andreas memberi kabar akan menyerang raksasa tersebut dengan menggunakan serangan udara sesuai dengan perintah Perdana Menteri. Nora keberatan dengan rencana itu, namun Chris menjelaskan mereka sedang bingung dengan yang mereka hadapi sekarang. Lalu Chris mendapat semacam ilham dari catatan dongeng ayahnya yang menuliskan sejarah peperangan Norwegia di mana raksasa ini melempari gereja karena terganggu dengan suara loncengnya. Lalu mereka pergi menghadap para pejabat petinggi negara dan memberikan usulnya. Namun pejabat menolak karena mereka tidak mau percaya dengan hal-hal yang takhayul. Namun Kapten Chris meminta izin berbicara kepada petinggi militer bahwa senjata modernnya saat ini tidak berguna untuk membunuh raksasa. Jadi dia memohon izin agar mengikuti saran yang diberikan oleh Nora. Dan akhirnya mereka setuju. Tim analisis militer mendeteksi bahwa raksasa sedang bergerak mengarah ke tenggara. Lalu Nora dan tim berangkat, di mana di sana terdapat wahana wisata. Tampak banyak orang yang sedang berkunjung. Tiba-tiba getaran kuat menggoyang daerah tersebut dan muncullah raksasa dan orang-orang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Nora dan timnya bergerak cepat mendekati raksasa itu dan beberapa helikopter dengan membawa lonceng besar mengelilingi raksasa. Sementara lonceng berhasil membuat raksasa tersebut tersiksa akibat dentangan lonceng yang membuat raksasa kesakitan. Namun suara-suara itu malah membuat raksasa menjadi mengamuk dan menghancurkan beberapa helikopter serta membuat kehancuran di wahana. Beberapa jam kemudian kabar tentang raksasa ini tersebar dengan cepat di seluruh negeri. Hal ini membuat ketakutan dan kekacauan yang luar biasa. Hal ini membuat Perdana Menteri kecewa dengan usul Nora yang sempat disetujuinya. Lalu Perdana Menteri meminta Nora tidak lagi ikut dalam petualangan ini. Di sisi lain rapat tertutup kemudian digelar oleh para pejabat negara. Mereka semua setuju untuk meluncurkan rudal untuk memusnahkan raksasa ini dan Perdana Menteri harus segera mengumumkan kepada seluruh warga agar mereka semua bersedia dievakuasi untuk mengosongkan kota dan kota dinyatakan status darurat. Andreas memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa terhina tidak diajak bergabung dalam rapat, sehingga dia pergi menyusul Nora. Mereka berencana akan ikut dievakuasi meninggalkan kota. Namun tiba-tiba di perjalanan Andreas tidak sengaja mengucapkan nama seseorang penjaga istana kerajaan bernama Richard Sinding. Kata Sinding ternyata cocok dengan teka-teki yang selama ini diucapkan oleh ayahnya Nora. Jadi Nora bergegas belok arah menuju istana kerajaan. Setibanya di istana kerajaan mereka disambut oleh Richard Sinding yang ternyata mengenal Nora karena Richard kenal baik dengan Tobias ayahnya Nora. Richard telah menunggu lama untuk menunjukkan sesuatu kepada Nora. Sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan fosil keluarga raksasa. Usut demi usut ternyata istana kerajaan Norwegia dibangun di atas tanah kerajaan keluarga raksasa. Dahulu kala seluruh keluarga raksasa dibantai oleh manusia dan ditanam di bawah istana kerajaan. Namun salah satu dari raksasa ini dibiarkan hidup namun dipenjara di pegunungan. Dan ketika peledakan terjadi di pegunungan, raksasa akhirnya berhasil bebas dari penjara dan akan kembali menuju istananya. Mendengar pernyataan Richard Sinding, akhirnya Nora percaya dengan semua cerita ayahnya selama ini yang dianggapnya hanya sebatas dongeng. Nora mengambil alat sinar ultraviolet miliknya dan menyinari tengkorak raksasa. Dia melihat ada perubahan aneh yang terjadi. Tengkorak menjadi terbakar ketika disinai ultraviolet. Jadi Nora berpikir telah menemukan senjata yang ampuh untuk menghadapi raksasa. Di lain tempat, kota telah dipenuhi oleh pasukan militer dan segala alat tempur yang telah berperang melawan keganasan raksasa. Perdana Menteri dan seluruh pejabat tinggi negara bersiap-siap untuk meluncurkan rudal dan menyalakan tombol yang dikontrol oleh kode rahasia. Namun ternyata wanita analisis ini mengetahui rencana misi itu. Dia segera menghubungi Andreas untuk memberitahukan misi ini. Sebagai analisis dan juru penyusup, Andreas memintanya untuk menyusup ke dalam sistem militer dan membatalkan rencana gila itu. Lalu wanita ini mencobanya. Di sisi lain Nora dan Andreas mencoba misi lain. Nora menghubungi Kapten Chris untuk membantunya untuk melakukan sesuatu, sementara dia membawa sesuatu dalam bak mobil untuk mengecoh raksasa. Terlihat raksasa sudah mendekati istana kerajaan, Nora segera tancap gas mobilnya dan berjalan mendahului raksasa. Dalam waktu yang tepat Andreas membuka penutup bak mobil dan ternyata itu adalah tengkorak kepala keluarga raksasa. Raksasa ini kemudian menjadi marah dan mengamuk serta berbalik untuk mengejar mobil Nora. Dan di sisi lain Kapten Chris bersiap-siap untuk menunggu aba-aba dari Nora. Di lain tempat, pangkalan militer gagal meluncurkan rudal pertamanya akibat wanita analisis berhasil menggagalkan sistem militer. Nora berusaha keras mengendalikan mobilnya untuk menggiring raksasa ke tempat yang sudah direncanakannya bersama Kapten Chris. Raksasa terus mengamuk dan hampir saja membunuh Nora dan Andreas.
Sementara itu di pangkalan militer, wanita analisis ini ketahuan oleh pejabat melakukan aksi penyusupannya sehingga usaha peluncuran rudal yang kedua kembali dilakukan. Ketika raksasa sudah masuk dalam jebakan yang sudah disiapkan oleh Kapten Chris segera memerintahkan anggotanya untuk membentuk formasi untuk membentangkan sebuah alat yang ternyata itu adalah sinar ultraviolet. Lalu Chris dengan segera menyalakan semua sinar ultraviolet dan membuat raksasa ini meraung-raung kesakitan. Dan sementara itu pilot pesawat tempur bersiap untuk menembakkan rudal dan menunggu perintah jenderal, namun jenderal membatalkan misi karena terpantau ada warga sipil berada di lokasi. Kini raksasa terjebak dalam sinar ultraviolet yang membuat dia menjadi sangat tersiksa. Semua pasukan militer dan pejabat menyaksikan kejadian itu dan mereka senang telah berhasil melumpuhkan raksasa. Namun Nora melihat ini adalah sebuah kesalahan. Dia lalu segera memadamkan semua cahaya ultraviolet dan berlari mendekati raksasa tersebut. Nora berteriak meminta raksasa itu untuk pergi saja, dan mengatakan mereka tidak akan mengejarnya apabila raksasa itu pergi saja. Namun semua terlambat, matahari akhirnya terbit dan membakar seluruh tubuh raksasa itu. Raksasa akhirnya mati di tempat itu. Tamat. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga melalui cerita ini kamu menjadi terhibur dan hari-harimu menjadi bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan ciao halo guys.